Masa libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat untuk melakukan perjalanan. Aktivitas dan pergerakan penumpang mulai terlihat di sejumlah titik transportasi utama, salah satunya di Stasiun Gambir, Jakarta. Pada Rabu pagi, suasana Stasiun Gambir, Jakarta terlihat lebih ramai dibandingkan hari biasa. Sejumlah penumpang terpantau sudah berada di area ruang tunggu stasiun hingga peron keberangkatan. Ramainya penumpang menjadi pemandangan biasa jelang hari raya, terlebih saat liburan akhir tahun. Seperti saat libur anak sekolah yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru yang dimulai pada pekan ini. Libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai pada Selasa malam. Calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana 15.000 penumpang telah diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah daerah di sejumlah tempat, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan favorit penumpang dari Stasiun Pasar Senen adalah Bandung, Yogyakarta, hingga Malang. Sebelumnya, jumlah kedatangan penumpang di Stasiun Cirebon, Jawa Barat kembali meningkat mendekati momen Natal. Sepanjang Selasa, ada 7.285 penumpang dari jumlah harian yang hanya sekitar 4.000 penumpang. Akumulasi sejak awal masa libur Nataru, jumlah penumpang PT KAI Daob 3 Cirebon menembus 77.363 penumpang yang naik dan turun di Stasiun Cirebon. Libur panjang Nataru, Pantai Sanur mulai dipadati wisatawan sejak pagi. Wisatawan domestik dan mancanegara terlihat menikmati keindahan pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Pantai Sanur menjadi salah satu destinasi favorit saat libur Nataru, di mana ombak yang tenang membuat wisatawan nyaman berlibur bersama keluarga. Wisatawan melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain kano, bersuah foto, hingga menikmati kuliner dan di sepanjang kawasan Mertesari. Pantai juga dimanfaatkan untuk lomba layang-layang. Kami ajak Anda memantau bagaimana suasana liburan di Bali dan lalu lintas orang dari stasiun kereta api jarak jauh saat libur Nataru tahun ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, dan Desi Indah Lestari di Pantai Sanur dan Pasar Bali. Kita ke Medina terlebih dahulu. Medina, selamat pagi. Dalam beberapa hari ini dapat dijelaskan apakah sudah terlihat ada lonjakan penumpang dari Stasiun Gambir dan kota mana yang menjadi tujuan favorit ya, Medina? Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Benar sekali, saat ini pantauan kami di Stasiun Gambir, Jakarta ini mulai dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 atau Daerah Operasi 1, ini memang wilayah Daob 1 Jakarta yang juga menaungi Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen ini sudah memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang terhitung sejak 6 hari kemarin, tepatnya mulai dari 18 Desember hingga 23 Desember 2025 kemarin. Dan jika kita berbicara mengenai total tiket yang sudah terjual semenjak Selasa 23 Desember 2025 kemarin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, total penjualan tiket kereta api yang sudah terjual melampaui 598.000 tiket yang terjual. Dan khususnya di Stasiun Gambir di periode Nataru ini setiap harinya ada sekitar 9 sampai 14.000 penumpang baik yang berangkat maupun turun di Stasiun Gambir. Dan khususnya untuk hari ini 24 Desember 2025 jumlah penumpang yang akan berangkat ada sekitar 14.000 orang, dan untuk penumpang yang tiba di Stasiun Gambir ada sekitar 9.900 orang. Namun dari pihak Humas KAI Daob 1 mengatakan bahwa data ini pastinya bersifat dinamis mengingat masih adanya potensi peningkatan keberangkatan mengingat tingginya mobilitas masyarakat. Dan kemudian untuk destinasi favorit para penumpang masih didominasi oleh kota-kota seperti Bandung,
Purwokerto, Semarang, Yogyakarta hingga Surabaya. Adapun puncak arus mudik libur Nataru dari pihak PT KAI menyatakan bahwa sudah terjadi sejak kemarin mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025 mendatang, dan juga tanggal 24 Desember lah yang menjadi tanggal favorit para penumpang untuk melakukan keberangkatan. Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI saat ini mengoperasikan kurang lebih 84 kereta atau perjalanan kereta api. Namun khusus pada musim libur Nataru ini, PT KAI juga menambahkan 16 kereta atau 16 perjalanan untuk mengakomodir tingginya permintaan. Dan khususnya untuk di stasiun Gambir ini sudah ada 34 kereta api yang beroperasional, namun khusus periode Nataru ini ada tambahan 11 kereta sehingga total menjadi 45 kereta yang beroperasi, Edwin dan juga saudara. Dan juga dari pihak PT KAI menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi segala macam potensi keterlambatan dengan datang lebih awal, kemudian juga untuk menghindari segala kendala pada saat check-in atau face recognition. Maka dari itu penumpang dihimbau untuk datang lebih awal, dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini, Edwin dan juga saudara, banyak sekali penumpang yang sudah menunggu di area tunggu, dan banyak sekali penumpang yang sedang antri di area face recognition atau pengenalan wajah, dan juga di area check-in untuk memasuki peron. Kembali ke Anda, Edwin. Berapa jam sebelum itu yang jadi kewajiban setiap penumpang supaya terhindar dari keterlambatan. Nah, sekarang kita akan beralih untuk melihat situasi kawasan Pantai Sanur di Bali saat libur Nataru. Nah, pagi ini sudah bergabung dengan kita jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari. Halo, selamat pagi Desi. Seperti apa suasana wisata Sanur di liburan Nataru pada tahun ini? Oke, selamat pagi Desi. Baik, kita sedang mencoba untuk menghubungi kembali. Nampaknya Desi juga dari tadi menikmati suasana di Pantai Sanur. Selamat pagi Desi, terdengar suara saya? Oke, baik. Kita akan melihat langsung di sini sudah dikirimkan oleh Desi bagaimana situasi libur panjang Nataru di Pantai Sanur mulai dipadati wisatawan. Saudara, sejak pagi, wisatawan domestik dan mancanegara bahkan terlihat menikmati keindahan pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Pantai Sanur menjadi salah satu destinasi favorit saat libur Nataru. Ombak yang tenang membuat wisatawan nyaman berlibur bersama keluarga. Wisatawan melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain kano, bersuah foto hingga menikmati kuliner di sepanjang kawasan Mertesari. Saudara, pantai juga dimanfaatkan untuk lomba layang-layang dan kegiatan menyenangkan lainnya. Kita coba panggil lagi kepada jurnalis Kompas TV Desi yang melaporkan langsung dari Pantai Sanur. Halo, selamat pagi Desi. Dapat diberikan pantauan nih di kawasan Pantai Sanur seperti apa, dan di belakang sudah mulai banyak wisatawan. Bagaimana kegembiraan menyambut libur Nataru di sana? Iya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Sejak pagi kami memantau di Pantai Sanur. Meski hujan, tadi sempat hujan deras dan saat ini masih gerimis. Namun wisatawan tidak henti-hentinya datang ke Pantai Sanur. Di pantai berpasir putih ini, wisatawan baik domestik maupun mancanegara dapat melakukan berbagai aktivitas mulai dari mandi, berenang dengan gelombang dan arusnya yang tenang. Ada juga yang bermain pasir dan juga bersepeda. Tidak kalah menariknya adalah wisata kuliner. Kunjungan wisatawan meningkat dan hal ini terlihat dari ramainya wisatawan yang memadati Pantai Sanur. Untuk hari ini karena masih weekday, kunjungan tidak sepadat di weekend ataupun hari libur besok, Edwin. Dan juga untuk arus lalu lintas dan pengamanan di kawasan Sanur telah diatur oleh pihak keamanan, baik dari pihak kepolisian maupun kalau di Bali itu ada pihak keamanan adat yang disebut pecalang. Jadi pengaturan keamanan juga dilakukan. Nah, sementara untuk arus lalu lintas jika terjadi kemacetan, pihak kepolisian
telah melakukan dan mengatur nanti ada pengalihan arus dan juga di beberapa titik tidak hanya di kawasan Sanur, termasuk di Canggu, Kuta juga sudah ada strategi dan Polda Bali juga melakukan operasi Zebra Agung untuk menekan angka kecelakaan atau menjaga keamanan saat libur Natal dan Tahun Baru, Edwin. Saya lihat di sini dari visual terbaru yang dikirimkan langsung dari Pantai Sanur, ada yang berolahraga, lalu juga ada yang bersantai. Nah, kira-kira aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Pantai Sanur dan apakah ada acara khusus yang memang dibuat oleh pengelola menyambut Natal dan Tahun Baru di sana? Iya, Edwin. Untuk tahun ini memang pemerintah Kota Denpasar meniadakan untuk pesta kembang api nanti di pergantian tahun. Karena pemerintah Kota Denpasar saat ini fokus pada penanganan masalah sampah. Dan untuk libur Natal di Pantai Sanur ini berbagai aktivitas bisa dilakukan. Edwin, mulai dari berenang dengan ombaknya yang tenang dan juga bisa bersantai maupun menikmati sunset. Nah, bagi wisatawan yang mau menikmati maksud saya sunrise, menikmati matahari di Pantai Sanur, ada baiknya bangun lebih pagi seperti saya tadi jam 6 sudah ada di Pantai Sanur, jadi bisa menikmati sunrise kalau misalnya beruntung. Nah, tadi karena agak berawan jadi kurang ada sunrise-nya. Untuk tidak hanya itu, berolahraga, lari-lari juga bisa ada jogging track-nya di Pantai Sanur dan juga penyewaan sepeda. Jadi ada juga jalur sepeda dari Pantai Sanur hingga Pantai Mertasari hanya dengan Rp20.000 hingga Rp25.000. Jadi wisatawan bisa menyewa sepeda, bisa berolahraga. Setelah lelah bersepeda, bisa menikmati air pantai dan berkuliner di Pantai Sanur, Edwin. Oke, Desi, itu dari Pantai Sanur. Tapi kalau bertanya langsung nih ke Warlock gitu ya, kamu Desi, kira-kira kalau ke Bali nih, yang paling menarik untuk dikunjungi saat mau libur Natal dan Tahun Baru bagaimana? Iya, memang Bali itu memang terkenal dengan wisata alamnya. Selain Pantai Sanur, ada juga Pantai Kuta yang menjadi ikon dan juga harus dikunjungi. Selain itu ada juga beberapa destinasi wisata alam yang banyak banget bisa dikunjungi di Bali. Di Kintamani, di Kabupaten Bangli ada Kintamani dengan juga sunrise yang berlatar Gunung Batur, itu juga rekomen untuk liburan wisatawan. Selain itu ada juga Tanah Lot di Tabanan Bali. Nah, itu juga wajib untuk dikunjungi. Selain itu di Nusa Dua dan juga GWK, nah itu juga bisa menjadi destinasi untuk dikunjungi. Selain destinasi alam dan air terjun juga ada juga di sini wisata edukasi. Nah, seperti wisata edukasi untuk mengenal binatang juga ada. Museum-museum juga banyak di Bali, Edwin. Baik, jadi menikmati alam sambil belajar tentang budaya dan juga pastinya tadi ada wisata edukasi. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Pulau Dewata, Desi Indah Lestari. Dan tadi sebelumnya sudah ada laporan langsung pantauan situasi stasiun Gambir yang sudah ramai terlihat dari jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Adini Anissa. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali, berhati-hati. Serangan skala besar Rusia ke Ukraina kembali berlanjut, saudara. Setidaknya 3 orang tewas di awal pekan ini. Kami hadirkan informasinya.